laju metabolisme basal, metabolisme kerja, dan pengukurannya salah satunya menggunakan respiratory equation atau RQ. Nah, keseimbangan energi itu sendiri didapatkan dari pemenuhan energi masuk dan juga energi keluar. Energi masuk tentu dari nutrisi kita, bagaimana peran dari rasa lapar, rasa em, kepuasan terhadap makanan, kemudian juga faktor psikologis dan juga sosial, kebiasaan makan, bagaimana. Untuk pengeluaran energi didapatkan dari energi panas, hasil dari metabolisme respirasi sel, bisa eh, yang tidak terregulasi ataupun yang berdasarkan termoregulasi. Jadi ada peningkatan panas sesaat setelah kita makan. Energi keluar berupa energi kerja dari transport membran, dari pergerakan, mekanisme kerja, kemudian juga kerja secara kimia, yaitu sintesis pertumbuhan untuk pertumbuhan dan juga menjaga keseimbangan homeostasis tubuh, juga untuk pemenuhan storage atau cadangan energi. Bisa dalam bentuk ATP, fosfokreatin, dan juga ikatan secara kimia dalam bentuk glikogen ataupun bentuk lemak sebagai cadangan energi. Sehingga bisa kita dapatkan total energi tubuh itu adalah hasil dari energi storage atau cadangan energi ditambah energi masuk dikurangi energi keluar. Sehingga terjadi keseimbangan. Metabolisme basal sendiri atau yang kita sebut dengan BMR, basal metabolic rate, itu adalah hitungan kalori dari tubuh kita yang berguna untuk menjaga fungsi homeostasis dasar tubuh. Jadi hanya untuk fungsi kita hidup, gitu ya, hanya untuk fungsi-fungsi vital seperti bernafas, produksi sel, diferensiasi sel, dan juga sirkulasi atau fungsi dari kardiovaskular. Nah, jadi untuk pemenuhan energi sehari-hari itu yang disebut dengan basal metabolic rate, hanya untuk pemenuhan energi vital. Untuk basal metabolic rate itu kita asumsikan membutuhkannya adalah 60% dari total energi tubuh. Basal metabolic rate itu bisa diprediksi. Prediksinya berdasarkan rumus Harris-Benedict yang dikaitkan berdasarkan jenis kelamin, kemudian dari body mass atau berat badan, dan tinggi badan. Jadi ada faktor yang mempengaruhinya, semakin besar berat badannya, maka BMR-nya semakin besar, semakin tinggi, BMR-nya juga semakin tinggi. Namun ketika usianya semakin bertambah atau menjelang lansia, maka basal metabolic rate-nya akan berkurang atau menurun. Nah, bisa juga berdasarkan rumus dari Mifflin Sanjol. Nah, ini juga dibedakan antara jenis kelamin pria dan wanita, namun untuk rumusnya sama, memperhatikan berat badan, tinggi badan, dan juga usia. Setelah itu, ada yang disebut dengan laju metabolisme saat istirahat. Biasanya laju metabolisme istirahat ini akan mengalami penurunan, kemudian aerosol ini kewaspadaan kita terhadap lingkungan. Ada terjadi peningkatan suhu akibat konsumsi makanan. Jadi wajar kalau kita sedang mengkonsumsi itu ada penambahan panas, ada keluar keringat, terasa lebih hangat lingkungan sekitar itu karena produksi dari energi tubuh saat mengkonsumsi makanan. Nah, juga bisa terjadi peningkatan metabolisme rate ini karena adanya aktivitas yang bukan olahraga. Jadi ya seperti berjalan, berpindah tempat, naik turun tangga, intinya tidak melakukan aktivitas fisik yang ditujukan untuk olahraga. Hanya aktivitas untuk berpindah tempat seperti ya kuliah, bekerja, dan lain-lain. Penambahannya sekitar 7%. Nah, ketika adanya pertambahan aktivitas olahraga seperti bersepeda, lari, maraton, angkat beban, dan lain-lain, pertambahannya kita butuh sampai 25% energi tambahan. Ini ya. Metabolisme basal
dibandingkan dengan metabolisme istirahat. Laju metabolisme ini laju di mana energi dikeluarkan tubuh selama aktivitas, reaksi kimia internal dan eksternal. Jadi lajunya ini kecepatan ya. Kecepatan metabolisme itu adalah banyaknya pengeluaran energi pada satu satuan waktu tertentu. Basal metabolisme ini dengan satuan kalori per meter persegi per jam. Bisa dilihat pada grafik ini, pria dan juga wanita mengalami kecenderungan laju metabolisme wanita lebih rendah dan akan terjadi peningkatan selama masa pubertas, selama masa kanak-kanak ya, dari mulai anak-anak, makanya anak-anak itu biasanya nutrisi intake-nya lebih cepat, lebih lahap, nah kemudian akan terjadi laju metabolismenya tersebut melambat atau stagnan pada dewasa muda dan mulai mengalami penurunan pada lansia. Wajar pada lansia itu nafsu makan juga akan berkurang. Keinginan untuk intake food-nya juga akan menurun. Itu biasa, memang secara fisiologisnya seperti itu. Nah, ini faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama tadi berdasarkan rumus tadi ya, kita bisa tahu yang membedakan itu adalah jenis kelamin, usia, dan status gizi. Status gizi itu didapatkan dari berat badan, tinggi badan kuadrat dalam meter, atau yang juga body mass index, indeks massa tubuh, itu sama. Nah, bisa dilihat di sini bahwa BM-nya, laju metabolismenya, semakin bertambah usia, ini usianya sampai dewasa muda ya, sampai usia 20 tahun, maka lajunya itu akan semakin meningkat. Nah, kemudian untuk berat badan juga akan mengalami peningkatan, semakin bertambah berat badan, BMR yang meningkat, begitu juga dengan tinggi, dan juga ini adalah fat free mass atau massa otot, dan ini adalah massa lemak. Jadi kalau komposisi tubuhnya lebih banyak otot ataupun lebih banyak lemak, itu akan tetap meningkatkan laju metabolisme basal. Hal yang berbeda terjadi pada dewasa ataupun usia lansia. Bisa dilihat mulai dari usia 20 tahun hingga puncaknya di 60 tahun itu akan mengalami penurunan laju metabolisme basal. Wajar ketika kita kalau usianya sudah dewasa muda, 30-40 tahun, dengan mengkonsumsi makanan yang sama banyaknya pada saat usia sekolah, maka akan mudah mengalami pertambahan berat badan dibandingkan pada saat usia anak ataupun masa sekolah sebelumnya. Karena proses untuk mengubah makanan menjadi energi dalam bentuk metabolisme ini akan mengalami perlambatan. Jadi porsinya sama antara yang dewasa dengan anak-anak. Nah, itu dipertahankan terus selama seminggu, 2 minggu, sebulan, atau bertahun-tahun dengan porsi yang sama, dengan aktivitas fisik yang sama, bisa saja terjadi pertambahan berat badan yang signifikan pada dewasa ataupun pada lansia. Gitu ya. Salah satu cara untuk mempertahankan berat badan yaitu dengan cara menurunkan ambang lapar, menurunkan rasa lapar atau kepuasan terhadap makanan. Maka pada lansia terjadi penurunan nafsu makan. Walaupun berdasarkan usia laju metabolismenya itu tetap mengalami penurunan, tapi untuk berdasarkan berat badan, tinggi badan, massa tubuh, protein dan juga lemak itu tetap mengalami peningkatan laju metabolisme walaupun terjadi pada lansia. Nah, ini apa saja selain yang 3 faktor tadi, usia, jenis kelamin, dan status gizi, ada aktivitas. Energi inputnya dari energi makanan, kemudian terjadi metabolisme di tubuh, ada penyimpanan energi dalam bentuk glikogen ataupun dalam bentuk asam lemak. Untuk pengeluaran energinya adalah sirkulasi yang utama, karena selama kita tidur pun juga sirkulasi tetap berjalan, dan juga untuk pemenuhan dari lingkungan eksternal, ya bergerak, olahraga, atau aktivitas lainnya, menghasilkan energi panas.
Bisa dilihat di sini berbagai macam bentuk aktivitas. Kalori yang dikeluarkan itu selama tidur adalah 65 kalori. Kemudian kalau kita tetap rebahan, ya, yang zaman sekarang rebahan itu 77 kalori. Kalau duduk santai 100, berdiri santai 105, saat berpakaian atau misalnya sedang dressing 118. Pekerjaan mengetik juga ada 148, berjalan 200, ini juga metalworking buruh ringan 240. Ini pekerjaan buruh berat penebang kayu sampai 480, olahraga renang sampai 500, lari dengan kecepatan, ini ada kecepatannya ya, lebih itu 5 mili per jam, 570, dan naik turun tangga dengan cepat, walking upstairs rapidly sampai 1100. Faktor mempengaruhi laju metabolisme yang lain itu adalah sumber makanannya. Sumber makanannya yang mana? Protein kah, karbohidrat kah, atau lipid? Nah, kalau kita bisa lihat pada grafik ini, bisa kita lihat bahwa laju metabolismenya itu kalau hanya mengkonsumsi lipid saja, laju metabolismenya minimal. Nah, tapi kalau misalnya mengkonsumsi karbohidrat, akan terjadi peningkatan di awal secara cepat karena karbohidrat ini bentuk monosakaridanya adalah glukosa yang harus kita dapatkan dengan cepat untuk energi utama pada berbagai organ termasuk juga otak. Glukosa ini maka akan cepat dilakukan metabolisme, diolah. Hingga pada beberapa jam nanti akan terjadi penurunan. Nah, protein bisa kita lihat ya, protein itu berlangsung metabolismenya itu agak lambat, mulai pada jam kedua, dan akan mengalami penurunan secara bertahap juga. Jadi, untuk mempertahankan rasa kenyang, biasanya kita lebih eh, meningkatkan protein dibandingkan menu yang lainnya, tapi yang penting ini dilakukan secara seimbang karena kita butuh glukosa lebih cepat juga untuk pemenuhan energi. Ini adalah grafik VO2 max, ya, laju spirometri berdasarkan waktu. Bagaimana yang untuk ini adalah waktu rata-rata saat makan, kemudian ini adalah saat puasa. Jadi VO2 max hasil dari buangan metabolisme respirasi itu terlihat pada saat puasa juga lebih rendah. Ini pada saat makan ini juga laju respiratory exchange ratio. Kemudian faktor yang berikutnya adalah hormon insulin dan juga grelin. Insulin itu memiliki korelasi positif dengan laju metabolisme. Ketika kita makan, dan produk utamanya adalah glukosa, jadi kan karbohidrat itu diolah pada sistem pencernaan menjadi glukosa. Kadar gula darah yang tinggi itu akan mengakibatkan sinyal untuk kelenjar pankreas mengsekresikan hormon insulin meningkat secara drastis. Supaya glukosa yang didapatkan dari hasil pencernaan itu bisa ditransportasikan ke berbagai organ dan jaringan, dimasukkanlah ke dalam hepar, ke dalam jantung, otot, semua sistem organ dan jaringan yang membutuhkan glukosa. Yang melakukan transportasinya adalah insulin. Nah, kalau insulinnya tersebut tidak berkorelasi positif dengan laju metabolisme atau insulinnya lebih rendah, maka akan terjadi keadaan hiperglikemia. Jadi glukosanya akan beredar di sirkulasi darah saja, tidak masuk ke dalam sel, sel tersebut tidak mendapatkan nutrisi. Itu yang disebut dengan hiperglikemia atau pasien yang mengalami diabetes mellitus. Nah, jadi normalnya insulin akan korelasi positif dengan laju metabolisme apalagi pada saat makan.
Kalau grelin ini dia akan meningkatkan rasa kenyang, rasa kepuasan. Nah, jadi biasanya grelin itu kalau laju metabolismenya eh, meningkat, rasa kenyang dan itu juga akan dapat menurun. Nah, nanti rasa laparnya ketika laju metabolismenya sedang puasa, sedang tidak ada makanan, itu kan metabolismenya sedang rendah. Nah, nanti kita tingkatkan rasa pengen makannya, nafsu makannya itu dengan green tea. Dan ada lagi hormon lain selain insulin dan grelin, ada glukokortikoid atau yang disebut dengan kortisol. Oke, hmm, bentar ya. Nah, glukokortikoid atau kortisol ini akan meningkat ketika terjadi rangsangan stres, adanya rasa nyeri, ada kecemasan, anxiety, dan lain-lain. Itu akan terjadi peningkatan hormon kortisol di dalam sirkulasi. Nah, hormon kortisol ini efeknya itu bisa menurunkan fungsi imun dan menurunkan reproduksi. Efek pendeknya terhadap sintesis glukosa itu akan mengakibatkan gluconeogenesis atau glycogenolisis. Jadi akan menurunkan pemenuhan glukosa untuk jaringan sekitar. Jadi glukosanya dihambat dulu, tidak dimasukkan dulu ke dalam jaringan perifer. Kemudian efek jangka panjangnya katabolisme dari asam lemak dan juga katabolisme dari protein. Nah, kemudian dalam hitungan menit sampai jam, glukokortikoid ini akan meningkatkan glukosa di sirkulasi darah. Jadi ada gluconeogenesis, glukosa baru yang dibentuk dari asam lemak ataupun dari katabolisme protein tadi, yang otot tadi kan dipecah, dia bisa menyebabkan glukosa baru. Atau glikogen, cadangan dari glukosa yang ada di hepar itu diubah lagi menjadi glukosa. Nah, dan menghambat transportasi glukosa ke jaringan tubuh, sehingga glukosa di dalam darah akan meningkat. Nah, kemudian untuk laju metabolisme rate, kalau pengaruhnya terhadap laju metabolisme itu bisa mengakibatkan banyak hal, misalnya ada kegiatan atau aktivitas fluktuasi yang berdasarkan kegiatan sehari-hari atau sekarang lagi waktunya peak season atau lain-lain itu juga bisa, atau stimulasi mendadak misalnya pada saat aktivitas fisik misalnya ingin olahraga, atau antisipasi antisipasi eh, dalam keadaan mencekam dan lain-lain. Nah, dan juga saat recovery itu bisa mengakibatkan laju metabolismenya ditekan. Nah, ini berbagai macam perubahan yang terjadi karena pengaruh dari lingkungan. Karena kortisol ini hubungannya dengan stresor yang berada di lingkungan. Ini akan menurunkan insulin, meningkatkan katekolamin, prekursor dari kortisol tadi. Nah, sementara yang untuk glukosanya, karena aktivitas seperti ini, sedang adanya gangguan lingkungan, penghambatan apa eh, nutrisinya tersebut, intake yang tersebut tidak ada, sedang dalam masa perang dan lain-lain gitu. Misalnya sedang tidak ada pemenuhan makanan, otomatis glukosanya kan juga rendah. Nah, inilah lingkaran yang bisa mempertahankan kadar glukosa darah tersebut tetap normal. Pengaruh lingkungan menurunkan gula darah, tapi juga berdasarkan stimulus ini meningkatkan kadar kortisol. Jadi mekanismenya saling bersinergi satu sama lain. Setelah itu ada hormon tiroid.
hormon berikutnya yaitu hormon tiroid. Hormon tiroid ini dia bisa sampai ke organ target yang jauh. Jadi tidak hanya mempengaruhi kelenjar tiroid saja. Hormon tiroid itu dilepaskan dari kelenjar tiroid hasil dari stimulus pada hipofisis anterior, kemudian juga aksesnya ke hipotalamus. Nah, jadi kalau misalnya dibutuhkan peningkatan laju metabolisme, persinyalan itu akan sampai ke hipotalamus. Hipotalamus akan melepaskan TRH, thyroid releasing hormone, kemudian akan masuk ke hipofisis anterior akan melepaskan TSH, thyroid stimulating hormone, untuk memerintahkan kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid lebih banyak. Gunanya apa? Gunanya banyak untuk regulasi homeostasis lemak, kemudian juga hmm, transportasi lemak di hepar supaya tidak terjadi penumpukan fatty liver, kemudian pada pankreas juga untuk perkembangan kelenjar pankreas itu sendiri. Pankreas itu kan juga menghasilkan tadi insulin dan juga glukagon. Nah, kelenjar pankreas dan juga enzim-enzim pencernaan, makanya perlu juga optimalisasi hormon tiroid di situ. Kemudian ini yang hipotalamus, kontrol dari pemenuhan energi. Tadi ya, tempat pusatnya kelenjar. Hampir semua, sebagian hormon itu diatur oleh hipotalamus. Nah, ini juga diregulasikan oleh hormon tiroid. Kemudian otot skeletal muscle, otot rangka, bagaimana hormon tiroid itu bisa mempertahankan pemenuhan energi di otot. Kemudian juga pada bagian dari bron adiposa tisu, itu biasanya di bagian tulang belakang, mengatur termogenesis atau pusat suhu tubuh. Kemudian ini ada white adiposa tissue, ini untuk mengatur proliferasi dan diferensiasi dari jaringan adiposa di bagian abdomen. Ini metabolisme saat aktivitas fisik. Nah, ini pengulangan aja ya. Jadi ada masuknya glukosa, glukosanya di saluran cerna, kemudian glukosanya masuk di pembuluh darah. Dari pembuluh darah itu glukosa bisa disimpan dulu di hati dalam bentuk glikogen sebagai energi cadangan. Kemudian juga glukosa ini bisa disimpan juga dalam bentuk gliserol sebagai energi cadangan di jaringan adiposa. Terakhir itu juga ada pertukaran transport gas yang sudah kita jelaskan juga sebelumnya, pertukaran CO2 dan juga oksigen di paru-paru. Nah, kemudian selanjutnya yang terjadi adalah pada otot rangka. Otot rangka itu kan yang memberikan postur tubuh kita. Jadi jaringan yang paling besar di tubuh itu adalah otot rangka. Nah, otot rangka ini juga sama halnya dengan hepar dan juga jaringan lemak, akan menyimpan glukosa sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Kalau seandainya sedang ada aktivitas fisik, olahraga atau exercise lainnya, akan mengubah glikogen menjadi glukosa kembali, dimanfaatkan lagi. Kalau seandainya pemenuhan glukosanya tersebut kurang, itu bisa diambil dari fatty acid tadi, ya, menjadi asetil-CoA, piruvat, atau diambil juga dari glikogen yang ada di hepar pada saat exercise. Jadi sumber glukosa pada saat exercise itu bisa dari otot itu sendiri, hasil glikogenolisis di hepar, atau gluconeogenesis yang ada di jaringan lemak. Masuk ke dalam jaringan otot, kemudian dilakukanlah metabolisme secara aerob dan juga anaerob. Kalau anaerob dia tidak membutuhkan oksigen, itu adalah proses glikolisis. Sementara yang aerob itu memanfaatkan oksigen yang kita dapatkan dari respirasi.
terjadilah fosforilasi oksidatif dan juga masuk ke dalam siklus asam sitrat. Sama-sama menghasilkan energi. Menghasilkan energi yang dibutuhkan selama aktivitas fisik. Energinya untuk kontraksi otot dan juga relaksasi otot. Ini yang terjadi pada saat aktivitas fisik tadi. Perpindahan glukosanya. Apa sih bedanya anaerob dan juga aerob? Ternyata kalau untuk pemenuhan produksi energi dan ketahanan otot, itu bisa kita dapatkan kalau hanya pada saat olahraga berat, ya, misalnya olahraga yang benar-benar membutuhkan banyak energi, metabolisme anaerob itu bisa memproduksi energinya 2,5 kali lipat lebih cepat dibandingkan metabolisme aerob. Lebih cepat pemenuhannya lewat anaerob yang glikolisis tadi. Tapi aerob itu bisa mempertahankan olahraga dalam waktu yang lebih lama. Ini adalah produksi ATP-nya. Kalau fosfokreatin itu bisa mempertahankannya itu kurang lebih hanya pada saat 10 detik pertama, pada saat olahraga berat. Olahraga yang benar-benar endurance yang berat tuh seperti HIIT, olahraga lari cepat, kemudian disertai lagi dengan angkat berat, naik turun tangga. Jadi yang membutuhkan energi benar-benar banyak. Kemudian kalau yang anaerob, ini yang tadi ya, energinya memang lebih banyak, tapi ketahanan ototnya itu minimal. Sehingga otot tersebut hanya mampu bertahan ya kurang lebih sampai titik puncaknya itu hanya 1 menit saja. Maka nanti kalau kita teruskan akan terjadi kelelahan. Kemudian yang aerobik. Nah, aerobik memang energinya itu sedikit, tapi masa endurance-nya itu bisa bertahan lama. Gitu ya. Kalau aerobik itu seperti ya senam, jalan pagi, olahraga ringan yang pemenuhan energinya juga tidak perlu banyak. Ini faktor pengaruh konsumsi energi dan juga oksigen. Nah, ini bisa kita perhatikan bagaimana perbedaan lipid dan juga glukosa tersebut untuk pemenuhan energi saat olahraga. Nah, pada awalnya memang glukosa dan juga fat ini dipertahankan untuk pemenuhan energi otot hampir sama, namun pada saat di menit pada saat olahraga 60% sampai 100% itu kan yang dibutuhkan adalah glukosa. Jadi pemanfaatan glukosanya lebih cepat. Pemenuhan energi dari sumber glukosanya menjadi sumber yang utama ketika intensitas olahraganya meningkat hingga 100% gitu. Pemenuhan dari energi lemak karena laju metabolisme lemak itu juga lambat gitu ya, mengubahnya menjadi energi juga lambat, maka sumber lemak itu tidak menjadi sumber yang utama pada saat high intensity exercise. Ini perbedaannya. Makanya kadang-kadang pada saat maraton tuh ada carbo loading, karbohidrat loading, konsumsi glukosa dan juga karbohidrat yang lebih banyak. Jadi ada istilahnya, bisa kita jelaskan melalui grafik ini. Pemenuhan oksigen juga seperti itu pada saat mulai exercise, energi dari seluler, ya, seluler energi itu didapatkan secara aerob. Nah, jadi ada pemenuhan energi oksigennya dulu. Kemudian selang beberapa waktu eh, terjadilah defisit dari oksigen. Jadi oksigennya sudah mulai habis. Dan juga sebenarnya kenapa kita masih pada saat selesai olahraga, kenapa masih terjadi nafas tersengal-sengal, masih masih memerlukan ventilasi yang banyak karena ada defisit oksigen di sana. Kita punya hutang oksigen selama melakukan exercise tadi.
Makanya ini bisa dilihat laju konsumsi oksigennya masih masih terjadi lebih tinggi dibandingkan pada saat istirahat karena ada hutang oksigen tadi selama olahraga. Ini efek latihan fisik jangka panjang. Jadi selama latihan fisik kalau dikerjakan terus-menerus rutin dalam waktu minggu sampai berbulan-bulan itu akan mengakibatkan metabolisme ototnya meningkat secara resisten, jadi tidak ada penurunan, kemudian performa ototnya juga akan mengalami peningkatan. Begitu juga dengan massa otot, protein kontennya juga akan meningkat, fungsi dari enzimnya juga akan meningkat. Tapi kalau tidak rutin melakukan latihan fisik, dalam misalnya hanya beberapa kali, selang beberapa hari, kemudian tidak rutin, em, tidak tercapailah perubahan dari metabolisme, laju metabolisme tersebut. Jadi kalau dapat exercise-nya itu dipertahankan jangka panjang. Apa yang bisa kita kerjakan untuk menghitung metabolisme? Yang pertama itu adalah kalorimetri. Kalorimetri ini sebenarnya pengukurannya berdasarkan panas. Jadi proses metabolisme itu kan tadi dari makanan, ada oksigen yang kemudian diubah menjadi CO2, ditambah dengan H2O dan juga panas. Ini adalah siklus metabolisme energi di dalam tubuh. Nah, yang bisa dihitung secara langsung itu adalah panas. Karena kita tidak bisa menghitung oksigennya langsung. Oh, ini yang dipakai oksigen di dalam sel, di dalam jaringan itu berapa konsumsinya. Itu bisa kita hitung berdasarkan perhitungan tidak langsung, indirect head measurement, konsumsi oksigen sehari-hari. Atau misalnya produksi hasil CO2 yang dikeluarkan. Nah, itu juga lewat direct juga sama nitrogen. Ini perbedaannya indirect dan juga direct head measurement. Nah, yang direct ini memanfaatkan prinsip perhitungan dari bom kalorimetri. Kita ambil saja rata-ratanya. Kalau protein itu yang di digestibility itu kurang lebih 92%, yang undigest berarti dia dikeluarkan lewat saluran pencernaan. Kemudian panas yang dihasilkan kurang lebih 5 kilokalori dan energi yang didapatkan itu adalah 4 kilokalori per gram. Ini. Kemudian yang untuk lemak, digestibility-nya 95%. Kemudian hasil dari panasnya adalah 9 kilokalori, energi rata-ratanya 9 kilokalori juga. Ini yang untuk karbohidrat, digestibility-nya dia lebih gampang dicerna ya kalau yang untuk karbohidrat, apalagi ada bentuk monosakarida. 97%, kemudian menghasilkan panas sampai 4 kilokalori, dan energinya 4 kilokalori juga per gram. Memang benar energi yang dihasilkan oleh lemak tersebut lebih banyak dibandingkan karbohidrat. Namun untuk pemenuhan energinya dan kemudian siap pakainya itu lebih lama dibandingkan kita mendapatkan energi dari karbohidrat. Dan juga proteinnya baik dari kacang-kacangan, sereal, dan buah atau hewan, ikan laut, dan lain-lain, itu digestibility-nya sampai 92%. Nah, ini pemenuhannya. Ini hanya prinsip kerja saja. Jadi prinsip kerja itu ada food, ada makanan yang kemudian di dalam ruangan tertutup kita panaskan, intinya kita olah di metabolisme, dimasukkan oksigen, sumber oksigennya itu secara tertutup, bukan dari ruangan sekitar. Seperti saat ini kan kita menghirup oksigennya tidak bisa dipastikan berapa
sumbernya. Karena kalau pada prinsip percobaan ini sumber oksigennya sudah diketahui, masuk ke dalam wadah yang akan dimetabolisme makanannya tersebut, kemudian diperiksalah perubahan suhu yang mendapatkan panas di lingkungan luarnya. Nah, di sini didapatkan misalnya terjadi pertambahan suhu sekian derajat. Nah, seperti itu. Itu yang kira-kira akan menghasilkan head of commission tadi. Nah, kemudian eh, yang bisa dihitung itu adalah hanya berapa oksigen yang dikonsumsi dan berapa panas yang didapatkan. Itu hanya percobaannya saja. Kalau ini percobaan untuk manusia, karena ini lebih complicated ya. Kalorimeter dari Atwater Rosa ini alat yang mengukur jumlah panas yang dihasilkan tubuh selama beraktivitas. Jadi kalau ini tuh manusia atau orang cobanya tidak mengkonsumsi makanan kurang lebih 2 jam dalam kondisi yang tenang, tidak ada pengaruh dari stres atau yang lain-lain. Jadi kita anggap hormon-hormon yang mempengaruhi tadi itu sudah dihilangkan pengaruhnya. Kemudian dimintalah orang coba tersebut melakukan kegiatan exercise seperti sepeda statis ini. Nanti berapa oksigen yang digunakan, jadi kan ini ada tabung oksigen supply, ruangannya tertutup, jadi kita tahu berapa tekanan yang ada di ruangan tertutup ini, berapa konsumsi oksigen yang digunakan, kemudian laju ekspirasinya menghasilkan oksigen juga akan dihitung. Dia menghirup oksigennya, kemudian udara pernafasannya akan dikeluarkan, akan disaring lewat pipa saluran keluar ini. Ada blower, ada sulfuric acidnya, sehingga bisa dipadatkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya ini juga bisa akan dihitung. Nanti dihitung berapa tekanan dari karbon dioksida. Terakhir itu adalah reaksi panas. Di sini bisa dilihat termometernya ada dua, ada termometer yang bat, dan ini adalah water outlet. Nanti kita lihat perubahan suhu energi adalah massa air, water collecting massa airnya yang panas, kapasitas panas konstan 4,1 joule gram per derajat Celcius atau 1 kalori per gram dikali dengan perubahan suhu air. Yang akan kita ada buksis ukuran yang indirect. Tadi kan yang udah ya head production. Kalau ini yang indirect calorimetry spirometry. Spirometry ini juga ada yang open circuit, ada yang closed circuit. Nanti akan dinilai berapa konsumsi oksigen, berapa produksi CO2. Ini contohnya. Kalau yang ini adalah open circuit. Jadi dia memang benar bernafas lewat oksigen. Jadi untuk laju pernafasannya inspirasi ekspirasinya ini yang bagian hidup. Jadi dia inspirasi lewat mulut, tahu berapa tekanan dari oksigennya dan berapa karbon dioksida yang diproduksi. Hanya satu katup breathing aja. Nah, jadi nanti akan dianalisa konsumsi oksigen, produksi CO2. Kemudian diolah di mikrokomputer ini. Ada programnya untuk mengetahui kalkulasi metabolik. Terus ini sama ya yang dianalisa juga. Jadi ventilasi inspirasinya diperiksa, ekspirasi ventilasinya juga diperiksa. Ini konsumsi oksigen yang bisa kita nilai juga kalau seandainya untuk exercise-nya hanya exercise ringan, kaki dan lain-lain, konsumsi oksigennya itu hampir sama, statis saja.
walaupun lama berjalan, lama segala macam itu semakin lama, misalnya 10 menit, 16 menit, tapi konsumsi oksigennya itu stabil. Hanya meningkat sesaat setelah melakukan aktivitas ringan. Nah, ini kalau yang aktivitas sedang berat gitu ya, kalau jangka waktu lama, misalnya lebih dari 1 jam, itu juga akan terjadi peningkatan konsumsi oksigen. Exercise-nya maksimum pada menit ke-12 saja sudah terjadi peningkatan konsumsi oksigen maksimal atau di puncaknya. Kemudian tubuh tidak bisa lagi mempertahankan laju metabolisme sehingga konsumsi oksigennya CO2 maksimal tersebut perlahan-lahan akan turun. Jadi untuk aktivitas berat, olahraga berat, setidaknya berikan jeda istirahat pada menit 10 atau 12 ini supaya biorespirasi. Ini produksi CO2. Produksi CO2 ya hampir sama dengan aktivitas yang akan dikerjakan. Bagaimana pada saat istirahat, pada saat santai, atau misalnya berbaring, produksi CO2-nya lebih sedikit dibandingkan dengan kegiatan lainnya, kegiatan jalan, kegiatan maraton, dan lain-lain. Itu wajarnya memang seperti itu. Oke, ini responnya saat melakukan aktivitas exercise yang berat tadi. Jadi pada saat exercise yang berat, kita butuh konsumsi oksigennya memang cepat. Kemudian kalau misalnya sudah terjadi puncak dari pemanfaatan atau penggunaan oksigennya tersebut sudah maksimal, maka adaptasi yang pertama itu adalah membuang sebanyak-banyaknya produksi CO2 supaya tidak semakin asam pH darahnya tersebut. Maka terjadilah hiperventilasi. Secepat-cepatnya menghirup oksigen, secepat-cepatnya juga membuang CO2. Kemudian adaptasi yang lebih lambatnya bisa saja terjadi peningkatan asam laktat di darah dan juga berbagai peningkatan suhu tubuh serta perubahan aktivitas hormonal di darah kita. Nah, ini yang terjadi untuk olahraga berat. Jadi biasanya olahraga berat tersebut hanya mampu dipertahankan sampai menit ketiga. Nanti masa recovery-nya bisa lama sampai 2 kali lipat dibandingkan waktu olahraga. Ini respiratory quotient, rasio antara produksi karbohidrat dibandingkan dengan oksigen yang dikonsumsi. Nah, ini kalau misalnya pada glukosa, RQ-nya 1, jadi sama. Kemudian kalau yang untuk samanya ini yang glukosa juga, ini untuk lemak, RQ-nya, pemanfaatan CO2-nya dibandingkan konsumsi oksigennya itu lebih rendah. Untuk protein, kurang lebih RQ-nya itu 0,8 atau 0,7. Produksi CO-nya, jadi efeknya exercise bisa dilihat di sini. Exercise yang singkat, bagaimana exercise yang jalan atau uh, exercise resistance. Dia akan meningkatkan dari konsumsi oksigen pada saat inisial saja, kemudian akan menjadi stabil. Tidak ada penambahan ataupun penurunan dari konsumsi oksigen. Tapi kalau yang sudah exercise high intensitas, kemudian yang maksimum exercise, itu terjadi peningkatan sampai ke interpretasinya. Kalau peningkatan produksi dari CO2 dan juga terjadi peningkatan dari respiratory question, itu biasanya terjadi pada orang-orang dengan keadaan asidosis metabolik.
oksigennya banyak, karbon dioksidanya banyak, kemudian dia mengalami hiperventilasi, dia mengalami defisit karbohidrat intake, jadi dia eksesif karbohidrat intake. Kemudian kalau penurunan VCO2 dan juga penurunan RQ, kebalikannya pada sedang kelaparan jangka panjang dan juga nafasnya jadi lebih lambat, adanya glukonesis, glukosanya meningkat. Intinya ini keadaan lapar berkepanjangan. Konsumsi dari keduanya bisa saja pasien-pasien transfusi, ada pasien hemodialisis dan lain, atau kebanyakan makan overfeeding itu juga bisa meningkatkan konsumsi oksigen. Ini yang menurunkan konsumsi oksigen, hipotiroid, paralisis, pasien-pasien yang sedang koma gitu ya, pasien lansia, atau dalam keadaan puasa. Ini ada kesimpulannya bagaimana kalau lipid saja konsumsi oksigennya itu lebih banyak dibandingkan dengan metabolit yang lain, protein dan juga karbohidrat. Produksinya tinggi, namun respiratory equation-nya lebih rendah. Jadi hasil dari energinya juga uh, lebih lama didapatkan. Walaupun energi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan yang lain. Kalau misfeeding, itu bisa sampai RQ-nya 0,8. Kalau overfeeding, RQ-nya akan mengalami peningkatan. RQ ini adalah respiratory quotient. Bagaimana kita memanfaatkan oksigen dan juga karbon dioksida selama proses metabolisme. Ini yang bisa yang mempengaruhi laju metabolisme. Kesimpulannya pada saat tidur karena pengaruh usia, jenis kelamin, kegiatan sehari-hari, sedang puasa atau makan, kemudian status gizi tubuh, apakah sedang pertumbuhan pada wanita hamil, menstruasi atau menyusui, berbagai infeksi, kemudian suhu tubuh dan lain-lain. Ini stres emosional, suhu lingkungan, jadi lingkungan yang lebih panas atau lingkungan yang sejuk atau sedang musim dingin bersalju itu juga bisa mempengaruhi laju metabolisme. Itu keadaan-keadaan hormonal di dalam tubuh, epinefrin, tiroid, dan juga leptin. Ini untuk yang bisa kita nilai untuk laju metabolisme. Ada yang basal, yaitu energi yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari hanya untuk tanda vital saja, organ-organ vital saja, bernafas, uh, produksi sel, kemudian juga untuk sirkulasi. Resting energi expenditure juga untuk kita misalnya sedang melakukan kegiatan yang seminimal mungkin, sedang rebahan sampel foodnya, apakah itu dia padat kah, apakah dia mudah dicerna, atau dia kebanyakan lemak dan lain-lain, itu juga mempengaruhi. Aktivitas fisik tentu ya, tadi aktivitas fisiknya banyak, jenis aktivitas fisik juga akan memberikan efek yang berbeda. Ini total energinya yang didapatkan dari resting metabolic rate ditambah dengan thermic effect of food ditambah dengan physical activity. Ini energi total. Physical activity level itu juga indikator yang akan mempengaruhinya. Kemudian energi
posisi untuk protein kah, untuk pertumbuhan kah, dan lain-lain. Jadi kemana pemanfaatan energi tersebut dan di mana yang bisa berubah-ubah pada saat kondisi sedang masa pertumbuhan, pada saat kondisi sedang trauma, sedang dirawat, infeksi berat, dan lain-lain. Yang disampaikan pertanyaan sebelumnya.